Halo, remaja cerdas. Selamat datang di Smart Teen Talk. Wadah kita buat ngobrolin self-improvement, mental health, dan gimana cara kita jadi versi terbaik dari diri sendiri. Saya Galih. Dan saya Lili. Bareng kita akan kupas tuntas isu-isu yang paling dekat dengan kehidupan kamu, dari sekolah sampai kuliah. Di episode kali ini, kita akan bahas satu hal yang sering banget jadi tantangan, tapi juga jadi kunci sukses di masa remaja. Kekompakan kelas. Siapa sih yang nggak mau punya kelas yang solid, yang jadi support system terbaik, dan yang selalu seru? Betul banget. Kadang kelas itu kayak kumpulan orang asing yang kebetulan duduk di ruangan yang sama. Padahal kita spend waktu paling banyak di sana. Gimana caranya biar kita nggak cuma kenal, tapi benar-benar nyambung dan kompak? Nah, kita langsung masuk ke kuncinya, remaja cerdas. Kunci nomor satu untuk bikin kelas kompak itu adalah membangun empati kolektif. Ini bukan cuma soal kasihan, tapi soal kemampuan merasakan dan memahami apa yang dialami orang lain. Konsep ini ditekankan banget oleh Daniel Goleman dalam bukunya yang terkenal, Emotional Intelligence. Goleman bilang, empati adalah salah satu pilar utama kecerdasan emosional. Dan ini berlaku juga di skala kelompok. Kelas yang empatinya tinggi akan minim konflik, karena setiap orang akan berpikir, gimana ya perasaan dia sebelum bertindak? Jadi, bukan cuma self-awareness aja, tapi juga social awareness. Gimana cara aplikasinya biar nggak cuma jadi teori? Penerapan 1. Aktif mendengarkan saat teman bicara. Bukan sekadar menunggu giliran bicara, tapi benar-benar mencerna. Misalnya, saat teman lagi cerita tentang tekanan tugas atau masalah keluarga. Jangan langsung kasih solusi, tapi respon dengan, aku bisa bayangin betapa beratnya itu. Atau, pasti capek banget ya. Penerapan 2, check-in emosional rutin. Ini bisa dilakukan dengan cara yang santai. Misalnya di awal diskusi kelompok. Salah satu mulai dengan, sebutin satu kata yang menggambarkan mood kamu hari ini. Ini melatih kita untuk sadar kalau orang lain mungkin sedang dalam kondisi mental yang berbeda. Penerapan 3. Terapkan prinsip non-judgmental zone. Artinya, kelas adalah area aman di mana setiap ide, kesulitan, atau pendapat nggak akan dihakimi. Kalau ada teman yang salah jawab saat presentasi, responsnya bukan tawa atau cemoohan, tapi dukungan atau koreksi yang konstruktif. Intinya kita harus bisa melindungi teman dari kritik tajam yang merusak. Betul. Dengan 3 cara ini, kita menciptakan fondasi kekompakan, rasa saling aman dan dimengerti. Sekarang kita masuk ke kunci kedua, manajemen konflik sebagai peluang, bukan ancaman. Konflik itu pasti ada, nggak mungkin dihindari. Baik itu konflik di internal, misalnya kamu bete sama keputusan ketua kelas, atau konflik eksternal misalnya beda pendapat saat mengerjakan proyek. Justru, menurut para ahli komunikasi, konflik yang diselesaikan dengan baik itu bisa menguatkan ikatan. Kita bisa ambil inspirasi dari konsep high performance team. Tim yang hebat bukan yang nggak pernah konflik, tapi yang punya mekanisme untuk menyelesaikan konflik secara efektif. Intinya, fokus pada masalah, bukan pada orangnya. Penerapan 1. Gunakan komunikasi I statement. Saat ada masalah, hindari menyalahkan. Seperti, kamu selalu begini. Ubah jadi, aku merasa frustasi ketika rencana kita diubah mendadak tanpa diskusi. Ini fokus pada perasaanmu terhadap perilaku, bukan menyerang karakter teman. Ini jurus jitu untuk manajemen konflik internal di dalam kelompok. Penerapan kedua, terapkan win-win solution dari Stephen Covey. Dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People, Covey menempatkan think win-win sebagai kebiasaan nomor 4. Artinya, dalam setiap perselisihan, tujuannya bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Contohnya, ketika kalian harus memilih tempat wisata studi. Sebagian mau ke museum, edukasi, sebagian mau ke pantai, rekreasi. Solusi win-win bisa jadi, kita pilih destinasi yang dekat pantai, tapi kita alokasikan 1 hari khusus untuk mengunjungi situs bersejarah terdekat. Semua dapat. Penerapan ketiga, lakukan postmortem konflik. Setelah konflik selesai, baik itu konflik internal antar anggota kelompok atau konflik eksternal dengan kelas lain, duduk bareng dan bahas apa yang bisa kita pelajari dari masalah ini. Ini mengubah konflik dari sekadar drama jadi pelajaran berharga untuk perbaikan tim ke depan. Ini kunci untuk menjadi pribadi yang tangguh. Betul.
Ini juga ngelatih kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab karena kita bertanggung jawab atas cara kita merespon situasi sulit. Oke, sekarang kita masuk ke kunci ketiga yang nggak kalah penting, menciptakan budaya kontribusi dan tanggung jawab bersama. Kelas yang kompak nggak cuma kumpul-kumpul, kelas yang kompak adalah yang semua anggotanya merasa punya peran dan tanggung jawab. Kalau cuma beberapa orang aja yang sibuk, itu namanya diktatur kecil, bukan kekompakan. Di sini konsep shared leadership atau kepemimpinan bersama itu penting banget. Kepemimpinan bukan cuma milik ketua kelas, tapi milik semua orang. Ini mendorong semangat berkembang. Penerapan 1, rotasi peran dan tanggung jawab. Di setiap proyek, di setiap kepanitiaan, usahakan peran-peran penting itu berganti. Misalnya yang tadinya sekretaris, kali ini jadi koordinator. Ini memberi kesempatan semua orang merasakan tantangan, melatih motivasi, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Penerapan kedua, apresiasi kontribusi kecil. Kekompakan itu dipupuk dari hal-hal kecil. Jangan cuma mengapresiasi keberhasilan besar. Ketika ada teman yang inisiatif membereskan kelas tanpa disuruh, atau yang selalu on time dalam mengumpulkan tugas kelompok, berikan apresiasi. Ini juga sejalan dengan ide tentang positive reinforcement dalam psikologi. Apresiasi yang tulus dan spesifik akan memperkuat perilaku positif. Contohnya, terima kasih banyak udah mau standby duluan dan setup proyektornya. Itu bikin presentasi kita mulai tepat waktu. Penerapan ketiga, buat tradisi kelas yang melibatkan semua orang. Tradisi itu nggak harus yang mewah. Bisa aja Jumat bersih dan 1 jam cerita bebas. Di mana semua orang harus menyumbang satu topik, entah itu lucu atau serius. Tradisi ini menciptakan identitas kelas dan rasa kepemilikan. Dengan adanya identitas ini, kalau ada isu eksternal seperti bullying atau tekanan dari luar, kelas kamu akan punya buffer yang kuat. Kekompakan itu tameng terbaik saat menghadapi tantangan, stres, bahkan mencegah isu yang lebih serius seperti depresi atau anxiety karena ada social support yang kuat. Jadi, remaja cerdas, kekompakan kelas itu nggak datang tiba-tiba. Itu perlu dibangun, dipupuk, dan dipertahankan. Mulai dari empati kolektif, mengubah konflik jadi peluang win-win, sampai menciptakan budaya kontribusi bersama. Terapkan 3 kunci ini dan lihat bagaimana kelas kamu berubah jadi tim yang solid. Ingat, kalian menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama. Jadikan waktu itu berharga, jadikan kelas kamu bukan sekadar tempat belajar, tapi tempat kamu bertumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab. Halo, remaja cerdas. Selamat datang di Smart Teen Talk. Wadah kita buat ngobrolin self-improvement, mental health, dan